ijabah di sepertiga malam. Pagi itu, mentari menembus tirai jendela kamar Najwa. Namun sinarnya terasa hampa, tak mampu menembus selubung kesedihan yang menyelubungi hatinya. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, bukan untuk mengagumi diri, melainkan untuk mencari jejak-jejak dirinya yang hilang, tergerus waktu dan tekanan hidup 5 tahun terakhir. Wajahnya kini terlihat lebih tirus, pipinya cekung, dan garis-garis kelelahan samar mengukir di sudut matanya yang seringkali sembab. Tersembunyi rapi di balik kerudung syar'i berwarna pastel yang selalu ia kenakan. Sebuah kerudung yang dulu ia pilih dengan bangga, kini terasa seperti seragam penjara tak kasat mata. 5 tahun lalu, ia adalah Najwa Kusumawardhani, seorang jurnalis investigasi muda yang bersemangat. Pena dan kamera adalah senjatanya mengejar kebenaran, membongkar ketidakadilan, dan menyuarakan suara kaum tertindas. Kilatan matanya dulu memancarkan api ambisi, semangat yang tak pernah padam, cita-cita yang tinggi untuk membawa perubahan. Kini, ia hanyalah istri Ustadz Fawaz, sebuah gelar yang terasa seperti rantai emas, membelenggu bukan hanya tubuhnya yang lelah, tapi juga jiwanya yang meronta, mengikis identitas aslinya sepotong demi sepotong. Ia bahkan terkadang lupa bagaimana rasanya tertawa lepas atau berdiskusi panjang lebar tentang isu-isu sosial yang dulu begitu ia geluti. Fawaz, suaminya, adalah manifestasi sempurna dari seorang alim di mata publik, sebuah sosok yang dipahat dari kesucian dan kebijaksanaan. Televisi nasional memujanya, mengundangnya di berbagai acara talk show keagamaan, sementara majalah-majalah Islam terkemuka menjulukinya mutiara dakwah abad ini. Senyumnya selalu teduh, tutur katanya lembut. Setiap nasihatnya bagai embun penyejuk yang menenangkan jiwa ribuan jamaah, baik di masjid mewah ibu kota, maupun melalui layar kaca. Ia adalah idola, panutan, sosok yang tak tersentuh dosa, nyaris maksum di mata ribuan pengikutnya yang setia. Namun, Najwa tahu, kemuliaan itu adalah topeng sempurna yang ia kenakan di depan kamera. Sebuah sandiwara yang ia mainkan dengan sangat piawai. Sebuah performance yang telah ia latih bertahun-tahun. Di balik pintu rumah mereka yang megah, yang tersembunyi dari pandangan publik dan kamera media, Fawaz adalah sosok yang berbeda. Dingin, otoriter, dan penuh kesombongan terselubung. Ia berbicara seolah setiap perkataannya adalah firman, setiap keinginannya adalah syariat. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Artinya, ia harus tahu diri. Dia diciptakan untuk menjadi pelengkap, bukan pemimpin. Tugasnya adalah tunduk dan melayani suami. Adalah mantra favoritnya. Selalu dilontarkan dengan nada merendahkan. Seringkali disertai tatapan dingin yang membuat Najwa merasa kecil dan bodoh. Kalimat itu bukan nasihat, melainkan alat kendali yang efektif. Sebuah racun yang menghancurkan kepercayaan diri Najwa, menjadikannya ragu atas kemampuannya sendiri, sepotong demi sepotong. Ia merasa dirinya menjadi bayangan buram dari wanita cerdas yang dulu ia punya. Suara batinnya sendiri, kian lama kian tak terdengar. Najwa telah mencoba segalanya untuk menjadi istri ideal bagi seorang ustadz sekelas Fawaz. Ia berhenti dari pekerjaannya yang dicintai sebagai jurnalis. Keputusan yang dulu terasa berat, namun ia yakini sebagai pengorbanan mulia demi ridha suami dan agama. Memutus silaturahmi dengan temunman lamanya yang dianggap Fawaz kurang islami atau terlalu liberal. Bahkan menghafal juz demi juz Al-Quran dan hadis-hadis untuk menyamai ilmu suaminya. Berharap bisa berbicara dalam bahasa yang sama, setidaknya bisa mengimbangi diskusinya. Ia belajar memasak masakan kesukaan Fawaz, mengurus rumah hingga berkilau, dan selalu siap mendampingi suaminya di setiap acara publik, tampil sebagai istri yang sempurna. Ia berharap pengorbanannya akan membuahkan cinta,
penghargaan, dan rasa hormat yang tulus. Namun, yang ia dapatkan hanyalah kehampaan yang menganga, sebuah jurang tak berdasar antara harapannya dan realita yang menyakitkan. Diskusi tak pernah ada, hanya perintah dan kepatuhan mutlak yang diharapkan. Ia adalah pelayan tanpa upah, manajer rumah tangga yang efisien, koki pribadi yang handal, namun bukan seorang istri yang dihormati, didengarkan, apalagi dianggap setara. Ia merasa terjebak dalam sangkar emas yang gemerlap, namun tanpa kehangatan. Jiwanya tercekik perlahan. Kesedihan Najwa semakin mendalam setiap kali ia melihat bagaimana jamaah, terutama para wanita, memuja Fawaz. Bagaimana mata mereka berbinar penuh kagum setiap kali Fawaz tersenyum atau mengucapkan sepatah dua patah kata yang bijak. Mereka menganggap Najwa beruntung memiliki suami seperti Fawaz. Andai mereka tahu, bisiknya dalam hati, andai mereka tahu bagaimana ia merendahkanku, bagaimana ia membuatku merasa tidak berharga, bagaimana ia mencekik setiap impian kecilku dan melarangku berkarya. Air mata seringkali menetes diam-diam di atas sajadah, menjadi saksi bisu atas kegetiran yang ia simpan rapat-rapat, jauh dari pandangan dunia luar. Ia berusaha keras meyakinkan dirinya bahwa ini adalah ujian dari Allah, bahwa kesabaran akan berbuah pahala yang tak terhingga, dan bahwa setiap tetes air mata akan dihitung sebagai kebaikan. Ia berdoa di sepertiga malam, memohon agar hati suaminya dilembutkan, agar Fawaz melihat Najwa bukan hanya sebagai tulang rusuk yang harus patuh, tetapi sebagai pasangan hidup, belahan jiwa, seorang manusia utuh yang juga memiliki pikiran dan perasaan, seorang teman seperjuangan. Puncaknya, sebuah insiden kecil memicu gejolak besar dalam jiwa Najwa, bagai percikan api di tumpukan jerami kering. Saat Najwa mencoba mengusulkan sebuah program sosial sederhana untuk anak yatim di desa terpencil, sebuah ide yang ia garap dengan penuh semangat dan harapan. Ia telah menyiapkan proposal lengkap dengan estimasi dana dan relawan. Ia sudah membayangkan senyum anak-anak yatim itu. Namun, suaminya hanya tersenyum meremehkan. Senyum yang selalu membuat Najwa merasa kecil dan tak berarti. Najwa, fokus saja pada urusan rumah. Itu sudah lebih dari cukup. Dakwah itu urusan laki-laki. Otakmu tidak akan sampai. Apalagi dengan urusan manajemen dan dana yang rumit. Biarkan itu jadi urusanku. Kau hanya perlu mengurus rumah dan melayaniku. Kalimat itu bukan hanya menolak idenya, tapi menghina inteligensinya, meremehkan seluruh eksistensinya dan pengalaman profesionalnya dulu. Najwa merasa sesak, seperti semua udara di ruangan itu ditarik paksa darinya, meninggalkan ruang hampa di dadanya. Ia pergi ke kamarnya, mengunci diri dan menangis terseduh-seduh, membenamkan wajahnya di bantal. Berusaha meredam suaranya agar tidak terdengar hingga ke ruang kerja Fawaz. Ia merasa sangat rapuh, terperangkap dalam sangkar emas yang dibangun oleh fatwa sepihak dan kesombongan suaminya. Malam itu, ia tak tahu, ujung dari penderitaannya baru saja akan dimulai. Namun, di balik air mata dan kerapuhannya, api pemberontakan mulai membara perlahan di dasar hatinya, sebuah api kecil yang akan tumbuh menjadi kobaran besar. Sebuah bara yang menuntut kebebasan dan keadilan. Ia merasa ada yang salah, sangat salah, dengan cara pandang Fawaz terhadap perempuan dan agama. Malam itu, dinginnya udara yang menusuk tulang tak sebanding dengan dinginnya kata-kata yang keluar dari lisan Fawaz. Kata-kata yang menusuk hingga ke relung jiwa Najwa. Suara jangkrik di luar jendela seolah ikut merintih pilu, menjadi saksi bisu keheningan, mencekam di antara mereka. Setelah Najwa selesai menyiapkan secangkir teh herbal hangat, kesukaan suaminya, dan memijit kakinya yang lelah, usai seharian berdakwah di beberapa majelis dan mengisi ceramah online. Fawaz duduk bersandar
di kepala ranjang. Televisi masih menyala dengan tayangan ulang ceramahnya sendiri yang penuh pujian dan aplaus. Tanpa mengalihkan pandangan dari layar, seolah Najwa tak lebih dari perabot tak bernyawa yang tak layak mendapat perhatian penuh, ia berujar dengan nada datar nan mematikan, "Najwa, aku ingin menikah lagi dengan Ummu Salamah." Suara itu datar, nyaris tanpa emosi, seolah ia baru saja mengumumkan rencana membeli mobil baru atau menjadwalkan ceramah berikutnya. Nama Ummu Salamah, seorang janda muda dan cantik dari keluarga terpandang yang sering menjadi peserta kajian Fawaz dan selalu tampak sangat mengagumi suaminya. Hal itu mengiris hati Najwa menjadi jutaan keping. Jantung Najwa mencelos, jatuh ke dasar jurang terdalam. Ia merasakan darahnya mengering. Dingin menjalar ke seluruh tubuhnya, merayap dari ujung kaki hingga ubun-ubun. "Menikah lagi? Dengan Ummu Salamah?" tanyanya. Suara bergetar tak terkendali. Bahkan ia sendiri nyaris tak mengenali suaranya yang kini terdengar begitu lemah, jauh dari Najwa si jurnalis yang tegas. Fawaz akhirnya menoleh, menatap Najwa dengan ekspresi wajah datar yang mengerikan tanpa secercah empati. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Hanya logika yang dingin dan kalkulatif, seolah Najwa adalah objek hitungan. "Ya, ini sudah kupertimbangkan secara syar'i. Najwa, kau tahu, banyak wanita yang butuh perlindungan, terutama para janda yang salihah. Dan Ummu Salamah adalah janda yang salihah, cerdas, dari keluarga terpandang, dan siap mendukung dakwahku lebih luas, bahkan bersedia mendanai beberapa proyek sosial besar. Ini akan menjadi kebermanfaatan yang luar biasa bagi umat, dan juga bagi dakwahku. Ini adalah sunnah Nabi." "Abi, kenapa kau tega? Apa aku kurang dalam melayani dan mendampingimu? Apa yang salah dariku, Abi? Aku sudah memberikan segalanya. Aku berhenti dari pekerjaanku. Aku memutus pertemanan. Aku menghafal Quran demi dirimu." Najwa sudah tak sanggup lagi menahan air matanya. Bendungan yang selama ini ia bangun kokoh runtuh seketika. Ia membiarkan bulir-bulir panas itu membasahi pipinya, membasahi kerudung yang ia kenakan, jatuh ke lantai. Fawaz mendengus kecil, jijik melihat air mata Najwa. Seolah itu adalah kelemahan yang menjijikkan. Ini bukan soal kurang atau lebih. Najwa ini tentang dakwah dan kebermanfaatan yang lebih luas. Kau harusnya bangga, Najwa. Ini bagian dari jihad. Aku butuh pendamping yang bisa membantuku menggapai lebih banyak jamaah, yang bisa mengerti visiku dalam memperluas pengaruh dakwah hingga ke pelosok negeri, bahkan internasional. Ini adalah takdir Allah untukku, dan kau harus menerima takdirnya." Kata jihad dan takdir Allah dari mulutnya terasa seperti penipuan besar, sebuah pembenaran atas keegoisannya yang tak terbatas, sebuah tameng untuk melukai. Najwa merasakan dirinya runtuh, jiwanya remuk redam hingga tak berbentuk. Ia berlari, bukan ke kamar tidurnya yang terasa begitu asing, tapi ke musola kecil yang menjadi satu-satunya tempat ia bisa menjadi dirinya sendiri di rumah itu. Tempat ia bisa melepas topeng istri ustadz dan menjadi Najwa yang rapuh di hadapan Tuhannya. Ia bersimpuh di atas sajadah, sujud panjang. Tak peduli berapa lama, air matanya tak henti-hentinya membasahi mukena dan sajadah, membentuk pola basah yang luas, seperti peta penderitaannya yang tak terucap. "Ya Allah, ya Rob, hilangkanlah dari hati suamiku niat untuk berpoligami ini. Jika aku bukan istri yang sempurna, maka perbaikilah aku. Ya Allah, bimbing aku. Tapi jangan uji aku dengan luka ini. Aku mohon, jangan biarkan aku kehilangan harapan. Jangan biarkan rumah tanggaku hancur. Ya Allah, aku mencintainya karenamu." Ia memohon dengan segenap jiwa, dengan setiap sel dalam tubuhnya, dengan setiap napas yang tersengal,
memohon keajaiban, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Saat Najwa masih terisak dalam doanya, pintu musola terbuka perlahan, menciptakan decitan kecil yang memecah kesunyian malam. Fawaz berdiri di ambang pintu, siluetnya memanjang di bawah cahaya rembulan yang samar yang masuk dari jendela kecil, seperti bayangan raksasa yang mengancam, siap menelannya hidup-hidup. Ia mendekat, langkahnya tenang dan penuh percaya diri, seolah ia adalah pemenang yang pasti. Ia membungkuk sedikit dan membisikkan kata-kata dingin tepat di telinga Najwa. Kata-kata yang diucapkan dengan senyum samar penuh kesombongan. Sebuah senyum yang kini terlihat lebih seperti seringai iblis yang mengejek. Mari kita lihat, Najwa, doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah? Doamu yang penuh cemburu dan ego yang menghalangi niat baikku, atau doaku untuk meluaskan dakwah dan menegakkan sunnah? Aku bertaruh, Allah akan memihak yang lebih taat, yang lebih ikhlas. Dan kau tahu siapa itu? Najwa mendongak, matanya yang sembab menatap Fawaz tak percaya, seolah ia sedang melihat monster yang selama ini bersembunyi di balik jubah kesalehan. Air mata baru menggenang, namun kali ini bukan hanya air mata kesedihan, melainkan juga amarah yang membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Abi, kenapa kau rendahkan ibadahku? Kenapa kau meragukan kekuasaan Allah? Kekuasaannya tak terbatas pada keinginanmu saja. Allah Maha Adil. Abi, kau tidak bisa menggunakan namanya untuk menutupi keegoisanmu, teriaknya. Hancur, suaranya parau, pecah di keheningan malam. Percuma, kau salat sampai setengah gila, Allah tidak akan kabulkan doamu. Kau hanyalah wanita yang dikuasai cemburu buta. Wanita-wanita seperti itu adalah penghalang dakwah. Kau menghalangi jalanku. Hardik Fawaz, suaranya naik beberapa oktav, menggema di ruang musola yang sempit seperti guntur di malam hari. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkannya sendirian dalam kegelapan mushola, seolah Najwa hanyalah batu kerikil di jalan dakwahnya yang agung. Setiap ceramahnya menjadi belati tajam yang menusuk hati Najwa. Apalagi ketika ia menyaksikan siaran langsung di televisi, melihat wajah Fawaz yang penuh harisma, namun hatinya dipenuhi tipu daya, kebohongan, dan kesombongan yang menjijikkan. Banyak jamaah, terutama kaum pria, mengangguk setuju, terbius oleh retorika Fawaz, tanpa menyadari bahwa mereka sedang dihasut untuk membenarkan egoisme berbalut agama. Manipulasi dan penipuan ini membuat Najwa muak, lebih dari sekadar rasa sakit pribadi. Ia merasa Islam sedang dinodai oleh tangan suaminya sendiri, dan ia tidak bisa diam. Namun, di tengah keputusasaan yang ingin menelannya bulat-bulat, Najwa menolak untuk menyerah. Kata-kata dingin Fawaz di musola, tantangannya untuk melihat doa siapa yang dikabulkan, justru membangkitkan api perlawanan dalam dirinya, sebuah bara yang sempat ia kira telah padam. Ia tidak akan meminta bantuan suaminya lagi, tidak akan memohon belas kasihan. Ia akan mencari kebenaran itu sendiri, kebenaran sejati tentang agama dan hak-haknya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Fawaz, ia mulai mencari ilmu di luar lingkaran dakwah Fawaz, yang kini ia sadari hanyalah gelembung fatwa dan kepentingan pribadi. Melalui pencarian daring dan obrolan dengan kenalan lama yang masih ia percaya, ia menemukan seorang ustazah yang rendah hati, bernama Ustazah Hadijah, di sebuah majelis taklim kecil di pinggir kota, jauh dari hiruk-pikuk sorotan media. Ustazah Hadijah mengajarkan tentang esensi Islam yang sebenarnya, kasih sayang, keadilan, kesetaraan, dan hak-hak istri yang seringkali diabaikan dalam budaya patriarki. Najwa mempelajari tafsir Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan dan keadilan dengan perspektif yang seimbang, tidak sepihak, langsung dari sumbernya, bukan dari tafsiran
Fawaz. Ia mulai memahami bahwa ajaran Fawaz adalah interpretasi sepihak yang penuh kesombongan dan ego, disesuaikan dengan kepentingannya dan ambisi duniawinya. Ilmu itu menjadi pelita, menerangi jalan gelap yang Najwa pijak. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian. Ada banyak perempuan yang mengalami hal serupa, terperangkap dalam interpretasi oknum yang menyesatkan. Ia mengikuti kajian perempuan yang membahas tentang kekerasan verbal dalam rumah tangga, tentang pentingnya martabat seorang istri, tentang hak untuk bersuara dan memilih jalan hidup, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk menguatkan jiwanya, untuk mengisi kembali bejana kepercayaan diri yang dulu terkuras. Ia mulai berlatih mengendalikan emosinya, tidak lagi menangis di depan Fawaz, melainkan menumpahkan segala keluh kesah hanya kepada Allah di sepertiga malam. Doanya tidak lagi berisi tangisan minta dihindarkan dari takdir buruk, tetapi permohonan kekuatan, petunjuk, dan kejelasan atas kebenaran. Ia mulai melihat kemana arah kakinya harus melangkah, dan ia merasa ada harapan. Puncak dari intrik ini terjadi dalam sebuah acara talk show televisi yang sangat populer, di mana Fawaz menjadi bintang tamu utama dan disaksikan jutaan pemirsa. Ia secara terang-terangan menyebut nama seorang janda muda bernama Ummu Salamah. Dengan senyum penuh kemenangan, seolah ini adalah deklarasi kemuliaan yang agung. Ia berkata, "Saudari kita, Ummu Salamah, seorang wanita syalihah, cerdas, dari keluarga terpandang dan terdidik, yang telah bersedia menerima tawaran poligami ini sebagai bentuk jihadnya untuk meluaskan dakwah dan menegakkan syariat. Insya Allah, kami akan segera melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Ini adalah bagian dari rencana besar dakwah kami. Mohon doanya." Pernyataan ini sontak menjadi headline. Nama Ummu Salamah langsung menjadi viral. Media sosial heboh, dan Najwa tahu itulah wanita yang selama ini ia dekati. Wanita yang akan menjadi madunya, menggeser posisinya, menghancurkan sisa-sisa harapannya akan pernikahan yang utuh dan bahagia. Tapi kini Najwa tegar, dengan kepala tegak, meskipun hatinya perih tak terkira, seolah ada sayatan baru. Di meja makan, saat mereka makan malam dalam keheningan yang menyesakkan, ia menatap Fawaz lurus-lurus. Tatapannya kini memancarkan ketegasan yang baru, sebuah kekuatan yang lahir dari keputusasaan dan pencerahan. "Abi, jika kau jadi menikah lagi dengan Ummu Salamah, jika kau memilih jalan ini yang kau yakini adalah dakwah, aku mohon, lepaskan aku, ceraikan aku." Suaranya tenang, penuh ketegasan yang mengejutkan Fawaz. Fawaz tertawa sinis. Tawa yang dulu selalu mengintimidasi Najwa, tapi kini terdengar hampa, seperti belanga kosong yang beradu. "Tak ada cerai dalam rumah tangga yang islami. Najwa, kau tetap istriku. Suka atau tidak, kau tidak akan pernah lepas dariku. Ini adalah takdirmu. Takdir yang Allah tetapkan. Kau tidak bisa menolak takdir." Kata-kata penuh kesombongan dan penipuan itu adalah batas terakhir. Najwa tahu keangkuhan itu tak akan bertahan lama. Api di hatinya bukan lagi bara, melainkan nyala api yang siap membakar semua belenggu yang mengikatnya. Keangkuhan Fawaz yang dibangun di atas kebohongan, manipulasi agama, dan citra palsu akhirnya runtuh dengan cara yang tak terduga secepat ia membangun image dirinya. Hari itu, saat Fawaz tengah live ceramah di stasiun televisi nasional dengan wajah yang memancarkan ketenangan palsu, membahas tentang ketabahan seorang suami dalam menghadapi istri yang cemburu dan kurang memahami sunnah. Seolah menyindir Najwa, tiba-tiba sebuah rekaman suara lama tersebar viral di media sosial. Rekaman itu bukan hanya satu, melainkan serangkaian potongan percakapan Fawaz dengan seorang asistennya, atau bahkan dengan rekan dekatnya. Kualitas suaranya
cukup jernih, merekam setiap kata dengan jelas. Dalam rekaman itu, ia dengan kasar dan penuh caci maki melontarkan kata-kata, merendahkan tentang Najwa, menggunakan istilah-istilah kotor yang tak pantas keluar dari lisan seorang ustadz, seperti perempuan bodoh, pengganggu dakwah, beban rumah tangga yang tak tahu diri, dan bahkan mengutuk ketidakpatuhan Najwa. Ada juga potongan suara lain di mana ia terang-terangan mengatakan ia hanya menikahi Najwa karena pertimbangan syar'i yang mendesak pada saat itu, yaitu Najwa adalah anak seorang tokoh agama berpengaruh yang ia butuhkan dukungannya, dan bahwa Najwa tidak pernah setara dengannya dalam hal ilmu maupun pemikiran. Hanya sebatas ibu rumah tangga biasa. Bahkan ada rekaman ketika ia tertawa mengejek doa Najwa di sepertiga malam. Publik gempar. Ustadz yang selama ini dipuja karena kelembutan lisannya, keramahannya, dan kebijaksanaannya, kini terpapar kebusukan aslinya. Kontras yang mencolok antara citra publik yang suci dan perilaku pribadi yang brutal, serta merendahkan yang terungkap di rekaman itu, sungguh mengejutkan dan memicu amarah massa. Hashtag Ustadz Fake Fawaz dan hashtag doa istri teraniaya mendadak menjadi trending topik nomor 1 di seluruh platform media sosial, bahkan mengalahkan berita politik nasional. Komentar-komentar pedas membanjiri, menuntut pertanggungjawaban Fawaz. Pengikutnya merasa dikhianati dan dibohongi. Para wanita merasa dilecehkan dan diremehkan. Dan bahkan para ulama terkemuka mulai mengecam perilakunya yang dianggap mencoreng nama baik agama dan institusi dakwah. Sebagian besar acara televisi yang dulu mengundangnya ramai-ramai menyiarkan berita ini, menambah tekanan publik. Dalam hitungan jam, badai kebenaran menghantam Fawaz dengan kekuatan yang mematikan, bagai tsunami yang menyapu bersih semua yang ada. Pihak stasiun televisi yang panik menghadapi protes publik dan ancaman boikot segera menghentikan kerjasama secara permanen, bahkan meminta Fawaz untuk membuat pernyataan maaf publik yang tulus dan segera. Sponsor-sponsor besar yang selama ini menopang gaya hidup mewahnya, rumah megah, mobil mewah, perjalanan ke luar negeri, yayasan-yayasan dakwah besar mencabut kontrak mereka satu persatu. Tak ingin reputasi mereka tercoreng dan merugi. Majelis-majelis taklim yang dulu berebut mengundangnya, kini membatalkan semua jadwal ceramah. Beberapa bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam tindakan Fawaz dan menegaskan bahwa perilaku tersebut tidak mencerminkan ajaran Islam. Bahkan buku-buku dan kaset ceramahnya ditarik dari peredaran, dianggap merusak citra agama. Reputasinya yang dibangun bertahun-tahun di atas penipuan citra dan kebohongan hancur dalam semalam. Tak bersisa. Ia menjadi paria dalam dunia dakwah. Dan yang paling menyakitkan bagi Fawaz, Ummu Salamah, wanita muda yang akan ia nikahi, yang disebut-sebut bersedia sebagai bentuk jihad, meninggalkannya begitu saja. Ia memutuskan hubungan melalui pesan singkat, yang singkat dan dingin, menyatakan tidak ingin terlibat dalam drama pribadi Fawaz dan tidak ingin namanya tercemar. Saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Maafkan saya, Ustadz. Ini bukan jalan dakwah yang saya impikan. Demikian isi pesannya. Ia bahkan memblokir nomor Fawaz setelah itu. Keputusasaan Fawaz mencapai puncaknya. Ia kehilangan segalanya. Ketenaran, kekayaan, pengaruh, dan calon istri barunya. Semua yang ia anggap dakwah dan kebermanfaatan runtuh bersamanya. Seperti kartu domino yang ambruk, tak tersisa satupun yang berdiri. Di tengah kekacauan itu, Najwa tetap di rumah, jauh dari sorotan kamera dan hiruk-pikuk media sosial. Ia menyaksikan berita-berita itu dengan tenang, tanpa ada sedikit pun rasa senang atau dendam yang menguasai hatinya. Hatinya justru diselimuti rasa iba, campur aduk dengan sedikit kelegaan yang dingin. Ia melihat Fawaz pulang, terhuyung-huyung, tubuhnya merosot,
Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tak ada lagi kilatan kesombongan. Fawaz terduduk di ruang tamu. Bahunya merosot, seolah semua beban dunia menimpanya. Sebuah gunung es yang runtuh menimpa dirinya sendiri. Najwa menghampirinya, langkahnya tenang namun tegas. Bukan lagi langkah ragu-ragu, seperti dulu. Dengan suara tenang dan jelas, memancarkan kekuatan yang baru ia temukan, ia berkata, "Abi, sekarang lihatlah doa siapa yang dikabulkan Allah." Fawaz mendongak, matanya yang berkaca-kaca menatap Najwa, mencari setitik amarah. Namun yang ia temukan hanya ketenangan yang mendalam, sebuah ketenangan yang mematikan bagi kesombongannya. Ia ingin berbicara, ingin membela diri, ingin menjelaskan, ingin memohon. Namun Najwa melanjutkan, pandangannya tegas, namun tanpa amarah. Hanya kebenaran yang lugas. "Aku tidak pernah meminta Allah menghancurkanmu, Abi. Aku hanya meminta Allah menegurmu, agar kau tahu, istri bukan beban, tapi amanah. Dan doa istri yang teraniaya tidak ada hijabnya. Allah Maha mendengar, Abi." Setiap kata itu adalah palu yang menghantam kesombongan dan kebusukan Fawaz, menghancurkan benteng pertahanan terakhirnya. Ia akhirnya menyadari, di titik terendahnya, bahwa doa tulus Najwa yang selama ini ia remehkan, ia hina, ia injak-injak, jauh lebih kuat dari semua fatwa dan citra palsunya. Kebenaran, pada akhirnya, selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui badai yang menghancurkan. Beberapa bulan telah berlalu sejak badai menerjang Fawaz, mengubah hidupnya 180 derajat. Ia kini hanyalah seorang pria biasa yang kehilangan segalanya. Ketenaran, uang, pengaruh, bahkan harga dirinya. Rambutnya kini lebih banyak memutih. Garis kerutan tampak jelas di wajahnya yang dulu selalu bersih dan berseri. Rumah yang dulu dipenuhi gemuruh tawa dan lantunan ayat-ayat Quran dari para muridnya yang datang silih berganti, kini sunyi senyap, diselimuti keheningan yang memekakkan. Hanya suara Najwa yang kadang terdengar dari dapur. Tawaran dakwah tak pernah datang lagi. Teleponnya jarang berdering. Ia mencoba menulis buku, sebuah memoir, atau kumpulan renungan. Namun tak ada penerbit yang berminat. Khawatir reputasinya yang hancur akan merusak penjualan. Hidupnya yang dulu glamor, penuh jadwal padat, kini digantikan oleh rutinitas yang monoton, penuh penyesalan, dan bayangan masa lalu yang menghantui. Ia tampak kurus, tak terurus, dan tatapan matanya seringkali kosong, menerawang jauh. Di sisi lain, Najwa menemukan ketenangan yang tak terduga, sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia masih tinggal di rumah itu, namun bukan lagi sebagai tahanan yang terkurung, melainkan sebagai pengamat yang bijaksana, berdiri di luar lingkaran penderitaan yang dulu membelenggunya. Ia melihat penyesalan di mata Fawaz, mendengar permohonan maafnya yang berulang kali diucapkan. Kadang lirih, kadang tersendat-sendat. "Najwa, aku khilaf. Aku buta. Aku sungguh menyesal. Kumohon, beri aku kesempatan, Najwa. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku janji, aku akan berubah demi Allah. Demi dirimu." Ada air mata di mata Fawaz, air mata yang Najwa yakin adalah air mata tulus. Bukan lagi sandiwara, air mata seorang pria yang kehilangan segalanya. Namun, apakah itu cukup untuk membangun kembali jembatan yang telah runtuh? Luka di hati Najwa sudah terlampau dalam. Malam-malam yang ia habiskan dalam tangisan, sepertiga malam yang menyakitkan. Kata-kata merendahkan yang terus terngiang seperti rekaman rusak, dan pengkhianatan atas kepercayaan yang ia berikan sepenuhnya telah menciptakan jurang yang terlalu lebar di antara mereka. Ia telah mencoba menjadi istri salihah, memberikan segalanya, menyingkirkan ambisi pribadinya. Namun yang ia dapatkan hanyalah rasa sakit, diremehkan,
dan diabaikan. Ia telah berjuang sendirian dalam kegelapan, mencari cahaya, kebenaran yang baru ia temukan tentang hak-haknya sebagai wanita dan istri, tentang esensi Islam yang adil dan penuh rahmat dari Ustazah Hadijah, telah menguatkannya. Ia kini tahu bahwa bertahan dalam hubungan yang merusak bukan lagi kesabaran yang berpahala, melainkan kehancuran diri, melukai jiwanya sendiri secara terus-menerus. Ia tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan atau perasaan tidak berharga. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam dan menyisakan rona jingga keemasan di langit, memantul pada jendela rumah mereka, Najwa memanggil Fawaz ke ruang tamu. Tidak ada lagi ketegangan atau amarah yang membara di antara mereka. Hanya atmosfer yang berat, namun penuh kejujuran, sebuah keheningan yang lebih dewasa, lebih pilu. Fawaz duduk di hadapannya, menunduk, siap menerima apapun yang akan dikatakan Najwa. Ia tahu, momen penentuan ini telah tiba. "Abi," kata Najwa dengan suara yang tenang, memancarkan kekuatan yang matang. Sebuah kekuatan yang ia bangun dari puing-puing jiwanya yang hancur. "Aku sudah memikirkannya baik-baik selama berbulan-bulan ini, merenungkan segalanya. Aku sudah beristihara. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin kita mengakhiri ini." Fawaz terhenyak, mengangkat wajahnya, menatap Najwa dengan mata terbelalak, memohon. "Tapi Najwa, Islam melarang perceraian, kecuali ada sebab yang jelas. Ini rumah tangga yang Islami, Najwa. Kita bisa memperbaikinya. Aku berjanji akan berubah. Aku akan membantumu mengembangkan program sosial anak yatim itu. Aku akan mendukung semua ambisimu." Ia mencoba menggunakan dalil agama lagi, menambahkan janji-janji manis, namun kini terdengar seperti rengekan putus asa, bukan fatwa yang mengintimidasi. Najwa menatapnya lekat-lekat, tanpa gentar. "Abi, kau yang mengajarkan bahwa Islam itu tentang keadilan dan rahmat. Apakah rumah tangga kita ini adil bagiku selama ini? Apakah kau memberiku rahmat, penghargaan, dan kasih sayang yang layak? Kau mencekik jiwaku, Abi. Kau merendahkanku di depan umum dan di balik pintu. Aku sudah memaafkanmu, Abi. Aku memaafkan semua luka yang kau torehkan. Tapi memaafkan bukan berarti harus bertahan dalam luka yang sama. Memaafkan adalah untuk melepaskan diriku dari belenggu kebencian dan kepahitan, dan untuk melangkah maju." Najwa menjelaskan keputusannya dengan damai, menjelaskan perjalanan spiritual dan emosional yang ia lalui, sebuah perjalanan sunyi yang hanya ia dan Tuhannya yang tahu. Ia bercerita tentang malam ia berjuang sendirian, tentang bagaimana ia mencari ilmu untuk menemukan Allah secara pribadi, bukan melalui lensa suaminya yang bias. Ia menjelaskan bahwa ia telah menemukan kembali dirinya yang hilang. Najwa Kusumawardhani yang dulu ambisius dan bersemangat, yang kini lebih kuat dan bijaksana. Kini ia berhak untuk membangun masa depan, di mana ia bisa tumbuh dan bersinar tanpa bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan, tanpa dibatasi oleh ekspektasi yang menyesakkan. "Aku membutuhkan kemerdekaan jiwaku, Abi," katanya lirih, namun penuh tekad. "Aku telah mengikhlaskan semua rasa sakit, namun aku tidak bisa lagi menua dalam ketakutan, dalam bayangan masa lalu yang kelam, dan dalam ketidakbahagiaan yang terus-menerus. Aku berhak bahagia, Abi, dan kebahagiaanku bukan lagi bersamamu." Setelah perdebatan yang panjang, namun tanpa amarah yang meledak-ledak, hanya ada kesedihan dan penerimaan yang pahit, Fawaz akhirnya menyetujui. Ia menyadari bahwa Najwa yang ada di hadapannya bukanlah wanita lemah yang dulu bisa ia kendalikan dan remehkan. Najwa telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan berani mengambil keputusan sulit, sebuah transformasi yang ia sendiri tak sangka. Ia telah menyadari bahwa ia telah kehilangan bukan hanya seorang istri,
tetapi juga bagian dari jiwanya sendiri yang dulu ia remehkan. Ia kehilangan Najwa yang tulus dan setia. Perpisahan itu adalah akhir dari satu bab dalam hidup Najwa, sebuah bab yang penuh derita, namun juga awal dari kemerdekaan sejati yang ia impikan. Sebuah lembaran baru yang cerah, penuh dengan potensi yang tak terbatas. Najwa meninggalkan kota itu, meninggalkan jejak-jejak masa lalu yang kelam, kenangan pahit, dan bayangan Fawaz yang kini telah menjadi bagian dari sejarah yang terkubur dalam. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tidak ada lagi keraguan atau penyesalan. Jiwanya terasa ringan, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Ia pindah ke sebuah kota kecil di Jawa Tengah, sebuah tempat yang menawarkan ketenangan, udara sejuk pegunungan, dan komunitas yang lebih hangat serta sederhana, jauh dari gemerlap dan intrik kota besar. Di sana, ia bisa memulai lembaran baru dengan penuh harapan, menggambar ulang peta kehidupannya. Ia menggunakan uang tabungan pribadinya, sisa dari gajinya sebagai jurnalis dulu yang tak pernah ia sentuh. Ia simpan sebagai cadangan masa depan dan sebagian kecil harta gonogini yang ia dapatkan dari perpisahannya. Ia membuka sebuah rumah tahfidz kecil untuk anak-anak yatim dan duafa di sebuah desa terpencil yang membutuhkan uluran tangan. Ia memilih lokasi yang jauh agar bisa sepenuhnya fokus pada tujuannya. Rumah tahfidz itu yang ia namakan Rumah Cahaya Najwa bukan hanya tempat untuk menghafal Al-Qur'an dan belajar agama. Lebih dari itu, ia menjadi tempat bagi anak-anak untuk merasakan kasih sayang, kehangatan, dan harapan yang seringkali sulit mereka temukan di tengah keterbatasan. Najwa mengajar dengan sepenuh hati, membagikan ilmu yang ia peroleh dari Ustazah Hadijah, dan mengajarkan nilai-nilai Islam yang ia pahami dari pengalaman pahitnya sendiri. Keadilan, kesabaran sejati yang bukan berarti pasrah, empati, dan pentingnya menghargai setiap individu tanpa memandang status atau latar belakang. Ia juga mengajarkan mereka keterampilan hidup dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung agar mereka memiliki bekal untuk masa depan. Suara merdu anak-anak mengaji memenuhi rumah sederhananya setiap pagi dan sore, membawa kebahagiaan yang tulus, kebahagiaan yang Najwa cari selama ini, dan kini ia temukan dalam kesederhanaan, kebermanfaatan, dan tawa polos anak-anak. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Fawaz, tidak lagi mengejar pengakuan dari manusia atau gelar duniawi. Ia menjalani hidupnya dengan penuh integritas, bercahaya dari dalam, memancarkan aura kedamaian dan keikhlasan yang tulus. Kisahnya tentang bagaimana ia bangkit dari keterpurukan, dari doa yang diremehkan, hingga menjadi inspirasi bagi banyak orang, menyebar dari mulut ke mulut di komunitas barunya. Banyak ibu-ibu dan remaja putri datang kepadanya, tidak hanya untuk belajar mengaji, tetapi juga untuk mencari nasihat, mencari kekuatan dari sosok Najwa yang kini memancarkan aura ketenangan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang menenangkan. Mereka melihat Najwa sebagai bukti nyata kekuatan Allah dan kesabahan seorang wanita yang teguh memegang kebenaran. Beberapa bahkan meminta Najwa untuk membuka kelas konseling khusus perempuan. Najwa seringkali berbagi kisahnya, bukan untuk mencari simpati atau mengungkit masa lalu dengan kepahitan, tetapi untuk menunjukkan bahwa Allah tidak pernah tidur dan selalu mendengar doa hamba yang benar-benar mencintainya, terutama doa yang terucap dari hati yang teraniaya dan terzalimi. Ia menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam validasi orang lain atau gelar duniawi, tidak juga dalam gemerlapnya popularitas, tetapi dalam hubungan yang tulus dengan Sang Pencipta dan kebermanfaatan bagi sesama. Ia mengajarkan bahwa ujian adalah cara Allah untuk menguatkan, menempa jiwa, dan pintu kebahagiaan akan terbuka bagi mereka yang bersabar, berprasangka baik padanya, dan terus berusaha.
Ia sering mengutip hadis tentang kekuatan doa orang yang terzalimi, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegaskan keadilan Tuhan. Dan setiap malam, Najwa masih bangun di sepertiga malam. Namun, kini, sepertiga malamnya tidak lagi dipenuhi isak tangis atau permohonan yang mendesak penuh keputusasaan. Ia bersujud dalam rasa syukur yang mendalam, dengan hati yang lapang, jiwa yang merdeka, dan senyum tulus di bibirnya. Ia bersyukur karena Allah telah memberinya kekuatan untuk melewati ujian terberat dalam hidupnya. Bersyukur karena Allah telah menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kegelapan. Dan bersyukur karena ia telah menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Sebuah makna yang jauh lebih berharga dari sekadar gelar istri ustadz atau kemewahan dunia. Doa yang dulu ia panjatkan dalam air mata dan kesakitan, kini telah bersemi menjadi bunga kebahagiaan, kemerdekaan, dan ketenangan jiwa yang abadi. Najwa telah menemukan cahayanya sendiri dalam terang kasih Allah yang jauh lebih indah dan abadi daripada gemerlap ketenaran duniawi yang fana. Ia adalah bukti hidup bahwa doa di sepertiga malam, sekalipun diremehkan dan direndahkan, memiliki kekuatan yang maha dahsyat, mampu mengubah nasib dan menyinari jiwa yang merana menjadi cahaya bagi sesamanya.